Pokoknya 5 robot jadi satu. Kita tuh distracted sama setan-setan gepeng ini, bener gak sih? Enggak, dia orang Galia, dijajah sama Romawi, tapi akhirnya dia harus bantuin Julius Caesar. Itu nama jelek loh, nama bagus lo itu yang gua kasih. Gitu. Tapi laki-laki punya kendali terhadap hormon itu, kalau perempuan enggak. Ini kita ngomong-ngomong apa ya? Emang. Nah, makanya career coach itu sebenarnya nama program. Iya. Yang bringing back the good old times, make us lebih mudah membuat kita bersyukur. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Ya, selamat hari gini para Retrois yang sedang menyaksikan channel kami. Jangan lupa, gua Palur Lebong dan selalu ditemani oleh Budos. Dan di hari ini ada tamu Very yang special. sangat very special yang boleh kita perkenalkan atau perkenalkan dirian. Namanya siapa, Om? Nah, minumnya nanti dulu, perkenalan nanti dulu. Oke, boleh silakan mau minum apa gimana dulu? Ya. Rene Suhardono. Ya. Hadir Rene Suhardono. Oke, kita sambut kedatangannya. Atau karir coach kita ya, yang biasa dipanggil dengan Rene Sisi. Tapi gue kasih pengakuan boleh nggak? Ya. Boleh. Ini ada peluang setelah gue tampil di sini. Oh ya? Yang suka dengerin gue tuh akan nggak dengerin gue lagi, gitu. Karena biasanya kan gitu. ada di yang sangat akhi-akhi seperti kelihatan kan di sini. Iya. Iya kan? Jadi mohon maaf ya, gue harus menjaga. Mohon maaf ya, Ada beberapa image yang gue harus jaga. Jangan jaga. disitu dong, jangan hati-hati. Kita harus hati-hati. Ya, di sini. Padahal kita mahram ya. Gitu. Oke, anyway, nggak usah masuk ke sana ya. Ntar langsung gue teriak takbir gitu kan. Jangan sampai. Kita balik lagi ke 70s, 70s and 80s. But I'm so happy to be here. Terima kasih udah diundang Pak Lur. Terima kasih kembali. Sejujurnya gue siap mau ditanya apa aja atau kita mau ngobrol masa lalu juga gue seneng banget sih. Gimana? Gue dulu apa lu dulu, Budos? Apa gue dulu? Kalau gue Shoot aja ya. Oh iya boleh. Ya. Kita shoot aja. 1, 2, 3. Berarti Budos dulu ya. Kasih pertanyaan buat kita Om Rene. pengen tahu nih si karir coach kita kan pasti lahirnya sekitar tahun berapa? 70s lah ya. Iya kan? Pokoknya saat Bee Gees itu lagi jaya-jayanya. Iya. Transisi Berarti dari 70s and Beatles 80s. ke Bee Gees itu gue lahir. Oke. Lo juga lahir mestinya. Iya, gue juga anak baby Iya kan? 70s. Yes. Kayaknya belum lahir. Kelihatan. Udah Pak. Belum 10 tahun. Baru 9. Yang kita pengen tahu during the 80s deh. 80s gimana waktu masih SD. So much simpler. Gue kalau bandingin anak gue ada 3, yang satu udah kuliah. Kalau ngelihat hidup kita dulu, pilihan nggak sebanyak sekarang, bener nggak sih? Rutinitas yang gue masih inget banget sampai sekarang itu, pokoknya kalau ini SD, SMP, SMA ya? Iya, boleh lanjut Pak. Kalau SD sih bedanya dulu nyewanya namanya VHS. VHS. Iya kan, nyewa video. VHS. Nontonnya tau nggak? Kartun animasi yang waktu itu paling kondang. Apa tuh? Tahun 70-an ya? No, 80. 80-an. Udah masuk 80-an. Bisa Tom and Jerry mungkin? Bukan. Enggak, ini lokal apa internasional ini? Lokal belum ada waktu itu, bro. Jadi Aku tahu. namanya Voltus. Wah, robot itu berarti. Animasi dari Jepang. Iya. Menurut gue salah satu yang bikin gue sampai sekarang masih keinget ya. Sampai lagunya aja masih inget. Ya kan? Gimana? Nyanyiin dong. Pokoknya 5 robot jadi satu. Ya. Ceritanya tentang gimana mereka tuh planet bumi lagi bertahan dari serbuan bangsa Buazan. Buazan tuh pakai tanduk, ya kan? Ya kan? Terus ternyata jagoan dari Buazannya itu orang yang nggak bertanduk. Jadi sama kayak kita. Sama kayak kita. Dan ternyata dari semua perseteruan itu, kok adalah kakakku. Kita, itu epic banget. Tapi tentunya ini untuk memastikan kemajuan gue, maskulin gue nggak tercidrai karena ada serial lain yang juga gue sama nikmati. Namanya Candy. Aku dosa.
nih ya. Ini rupanya Om Rene. Sobat Ketsu, Nanite. Waduh, pokoknya kalau animasi nggak bisa nggak Jepang. Tapi kalau komik Eropa. Oh, kalau Jadi gue termasuk penyukanya. Lo tahu nggak Tanguy Leverdur? tahu. Tahu ya, tahu kan? Pesawat. Mirage, ya kan? oh, Ya Mirage, kan? ya, Mirage sorry. kan? Terus apa yang berikut? Lefranc tuh detektif. Sama satu lagi Alex. Dia orang Galia yang nanti mungkin mesti ditampilin ya. Iya, lo mesti bawa. Asterix ada juga ya. Tapi nanti abis ini di screennya pas lagi diedit tampilin aja tuh Lefranc. What Iya, you're nanti missing. Gua kasih tahu ya. What you're missing dengan segala macam hal-hal gak berguna kayak TikTok gitu ya. Nah Kayak tuh. YouTube Reels, IG. Ada lu nggak dapet kedalaman story. Dan story-nya itu yang namanya kalau Alex itu Gitu. Aduh, coba lagi Gak bisa kayak. ngebayang gak? Dia orang Galia, dijajah sama Romawi, tapi akhirnya dia harus bantuin Julius Caesar. Gila gak sih? Itu kayaknya mirip-mirip kayak Asterix juga ya. Dia juga Galia ya. Asterix Galia. Gue juga dengerin itu, tapi itu at the later stage. Yang di awal-awal tuh dia. Oh, gitu ya? Sama ada satu lagi, gue lupa namanya. Pasti Tintin. Asterix Obelix. Tintin tentunya. Itu tentu udah pasti Sorry ya. ya. Lo nggak bisa 80s kalau lo nggak baca nggak baca Tintin. Tintin. Tuh. Lo cuma numpang lewat. You are not really 80s. Sorry. Lo harus baca Iya. Tintin dan Harus. lengkap. Iya kan? Yoi. Betul, tapi sebenarnya itu komik 60-an dulu ya. Iya, Cuma baru banget. top di Jakarta tuh 80-an. Singkat Bener? penerbitnya. Penerbitnya zaman di sini itu. kita. Indira. Oh, dari Buddha juga udah bilang. sebelum diambil alih oleh Gramedia kan Betul. yang sekarang kan cetakannya Gramedia. Kalau yang Indira tuh lebih gede. Gede. Sesuai Iya kan? aslinya itu. Nah, lo tau gak yang nerjemahin siapa? Dari gue ketemu langsung sama yang nerjemahin almarhum. Gua inget itu waktu itu ada yang Pak Bondan. Oh, Pak Bondan. Bondan Oh, Winarno. iya. Dia yang nerjemahin. Pak Bondan. Pak Bondan. Kuliner. Bondan. Jalan Sutra. Oh. Iya. Iya. Betul. Iya. Nah, sekarang gue tanya, lu tau nggak pengarangnya siapa? Pengarang apa? Yang itu, yang bikin Ya, jelas lah Hergé. Weh, keren. Dan lafalnya pun juga bener. Hergé. Wah, pasti. Pak lu nanyanya yang Parlez lain lagi, français. yang lebih- Oh, je ne parle pas petit peu, un petit peu. Apa? Oke, keren Keren dia. banget. Keren dia. Tepuk tangan nih Om Rene. Susah-susah. Kenapa? Nanya susah-susah. Kayaknya susah-susah ya. Tapi kayaknya apa yang gue tanya Ke pasti ini, ke karakter sekarang. Tapi jujur ya, gue ngerasa challenge ini harus diangkat sih. Gue mungkin karena bahasanya tuh sekarang tuh overly distracted, bener gak sih Pak? Iya kan? Gimana? Distracted aja. Kita tuh distracted sama setan-setan gepeng ini, bener gak sih? Iya, banyak Kita ngerasa menjadi semakin kurang kita kalau nggak exist di platform-platform itu. FOMO. Tanpa sadar bahwa sebenarnya harga yang kita Fear of harus missing bayarkan juga lebih besar. Yoi. Betul. Lo tau gak rumah Waktu sakit jiwa juga. pertama, Budos? Rumah sakit jiwa pertama di dunia Apa tuh? itu di Bethlehem, gak jauh dari London. Ini kota namanya Bethlehem tapi yang di UK. Iya. Bukan di Israel ya? Bukan yang di Israel. Ya kan? Tahu nggak namanya apa? Apa? Hospital for the Incurably Distracted. Itu rumah sakit jiwa pertama. my God. Jadi jangan-jangan Jangan-jangan. kita kalau untuk kategori dulu masuk kategori orang nggak waras ya. Easily distracted soalnya. Easily distracted. Belum selesai satu hal udah beralih ke yang Yoi. lain. Belum selesai ini Betul. udah ke sini lagi. Iya. Sosmed ini kan kita ganti-ganti setiap menit, tiap detik. Ya nggak Banget. sih? Dan kan sekarang kan tambah pendek gitu. Kalau yang masih mendengar sampai sekarang titik ini selamat. Ya kan Anda baru melalui satu proses distraction makanya nontonnya sampai selesai karena ada sesuatu yang istimewa di ujung Iya, nanti. iya, emang. Mau tahu tunggu aja. Terus Iya, gimana? Kita jangan distracted. Balik lagi Nah, ke banci 80s. banget ya. Balik lagi ke 80s. What about Mulai, 80s? Makanan. Enggak, tadi kan habis dari apa tuh nonton VHS, sukanya itu yang Jepang-Jepang. Kartun, komik tuh, kartun, terutama kan. Terus Tintin, terus selain itu apa? Kalau mengisi waktu pulang sekolah misalnya. Gue dulu kalau SD pulang sekolah nunggu nyokap gue kerja, dijemputnya di Siliwangi. Jadi paman sama tante gue tuh preman semua. Ya kan kalau kayak lu pernah ngundang salah satu deh namanya Yanto Belok. Nah itu udah epic banget. Itu salah satu model yang gue lihat di sekitar gue. Jadi gue selamat hari ini nggak jadi preman aja. Alhamdulillah. Karena role model di kanan kiri gue seperti itu semua. Tapi gue inget banget yang nggak akan gue lupa di Siliwangi itu ada dua. Ada dua bakso yang selalu jadi langganan gue. Yang pertama namanya Mati. 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 Namanya mati aja. Dia itu adanya siang. Oh gitu. Istimewanya adalah karena campurannya dia tuh light gitu. Nah, yang satu lagi
tukang baksonya namanya Idup. Lucu gak? Dia baru muncul setelah Contrasting ya. setelah maghrib. Jadi kalau gue kebetulan masih di sana karena nyokap gue pulangnya late gitu ya. Gue kalau siang makannya bakso mati, kalau malam makannya bakso. Hidup. Tapi mereka nggak ada relasi sama sekali tuh antara si bakso mati sama bakso hidup itu. Gue juga nggak ngerti asal muasalnya gimana. Paman gue yang nggak berguna itu, tapi gue sayang banget sama dia. Namanya Yanto Belok itu bisa jadi dengan perkawanan mereka itu saling kasih nama satu sama lain. Jadi si bakso-bakso itu semua tukang jajan di sana tuh dikasih nama. Dan namanya tuh yang epic-epic gitu. Contohnya? Manix. Lo tau Manix kan? Ada serial Manix kan? Iya, detektif itu 70-an itu ya. Kalau nggak salah itu nama tukang ketopraknya Manix. Diganti nama mereka, diganti. Terus bakso, terus tahu es doger nggak? Namanya Leman. Leman. Pak Leman. Dari? Itu nama dia aja sih. Karena menolak untuk diganti kayaknya. Gue pikir mau diganti namanya jadi apa? Iya. Gue pikir mau diganti namanya jadi Van der Valk gitu. Nah itu salah satu yang epic emang ya. Zaman dulu tuh nama-nama bisa diganti, dirubah jadi yang unik-unik ya, gitu. Gue mau tanya aja, penciptaan nama itu kenapa? Apakah karena orang itu mirip karakternya dengan yang diambil itu? Kan gini, Kreatif orang gitu tuh kalau loh. Kreatif naming. belum di Dikasih bejek-bejek gitu ya. Belum di Kayak rujak kali bentuk. belum di gitu. Nama yang bagus gitu ya. Terus dihancurin sama sekali kayak kalau kita kuliah dulu kan, sekarang anak-anak sekarang kan nggak ngalamin ya. Kita kan masih yang zaman itu kan. Apa nama orang tua? Bukan, yang nama bagus lo siapa? Iya. Terus gue bilang, Rene, itu nama jelek lo. Nama bagus lo itu yang gue kasih. Gitu. Lo tau gak nama bagus gue apa? Pas lagi di Camak. Apa? Mau apa lo? Mau apa lo? Brengsek gak? Oh jadi dipanggil mau apa lo? Jadi bisa, siapa nama lo? Terus kena, aduh kena lagi gue. Mau apa? Boleh juga. Oke, mau apa lo? Gila nggak? Ya kan kalau zaman itu ya Allah. Cuman belum sampai ke kategori, alhamdulillah, belum sampai ke kategori jadi norak sih. Kalau norak kan udah mukul, norak tuh udah yang hancur-hancuran. Nggak ada, cuman masalah gitu-gitu aja dan abis itu baik gitu. Iya kan? Mungkin kalau anak zaman sekarang udah baper banget ya. Bakalan. Oh sekarang udah di cancel. Oh. Udah di cancel. Tuh kampus udah di cancel, udah nggak ada lagi. Nah, ngomong soal kampus, balik lagi nih pertanyaannya. Berarti lo sempet ngalamin di ini, di apa istilahnya di Mapram atau di Iyalah, di iya kan? Plosma dulu. Cerita. Mapras, banyak istilahnya kan? Aduh. Mulai yang nggak penting-penting ya, tapi kalau inget itu ya, lu cari benang 7 warna. Kita ngebayang loh, benang 7 warna yang panjangnya 101, 102, 103. Gue tuh sampai nggak habis pikir, ini gunanya buat hidup gue apa? Tapi emang for the fun of it. Yes. Ya, sama tau nggak salah satu assignment yang gue masih ingat sampai sekarang, ya kakak kelas gue itu siapa sih yang, yang abang Musri yang nikah sama Maya Estianti, abangnya tuh Jackie. Dani. Oh Jackie. Nah, dia pernah ngasih tau nggak PR? Gue apa? Lo masih inget nggak sih yang korek api? Ya. Yang kuning itu. Ya, itu kan ada tulisannya John Coping. Ya John Coping secret gitu kan. Itu suruh apalin. Kalau orang Swedia mungkin tidak hafal itu dulu ya. tapi gini, you don't know what you're missing. Ya kalau sekarang yang kayak gitu tuh udah di cancel duluan. Kalau zaman dulu, gue masih inget kok. Ini segila apa sih kita boleh ngobrol di sini? Nggak apa-apa, santai. Lo nggak boleh jaim di sini. Kalau lagi ke toilet, Apaan nih? kan kalau laki-laki kan ya lo mungkin nggak tahu ya, tutup aja telinganya tutup aja, ya kan. Jadi kan ada tempat toiletnya urinoirnya kan ambil berdiri gitu ya. Terus anak-anak SMA ini kalian punya kebiasaan menamai adik-adik kami gitu. Oh, namanya adik-adiknya. Tuh ada yang ngangguk-ngangguk juga. Adik gitu kan. Jadi ada yang namanya John gitu kan. Ya kan, ada yang namanya Pailul gitu kan. Nyebelin. Kira-kira gue namanya siapa? Gue tahu, yang umum kayaknya. Tongki. Enggak. Otong. Enggak. Apa dong? Enggak. Zaman itu lagi istimewa-istimewanya karena semua orang belain Amerika, gue belain Soviet. Jadi namanya nggak tahu kenapa gue emang anaknya suka cari perkara sendiri. Kenapa tutup kuping mudas? Gue juga gitu tutup kuping nih. Mau tahu nggak nama adik gue siapa?
Moto bener atau moto bingits? Bingits. Boris Sergeyevich. Keren. Sepanjang itu ya lo namain ya. Aduh, Boris Sergeyevich. Ini maksud gue emang gak berguna sama sekali sih. Gak berguna. SMA gue juga inget banget. Lo kenal kan si Siapa ya? Ari. Oh, Ari Bibir, Ari dulu di Prambors, Arifin. Aryono Arifin yang Oke. dia lagi kesini Iya, loh, iya. dia lagi kesini. Hai Ari, Iya kan main dia ya lagi kesini. kesini. Ya, lu mesti undang dia by the way. Oh, iya. Itu epic banget. Itu dia penyiar kondang masa lalu, zaman Oh, iya angkatan banget. setelah Prambors. si Hani Sumadi Praja, 90-an. Edi Pribadi, itu si Ari tuh. Iya. Iya kan? Iya, Nah, betul. kalau sama Ari itu orang emang kalau kita ke puncak dulu ya, mungkin dapat cuma 3 lagu. Karena setiap kali kita lagi, kan kami sama-sama suka cutting crew ya. Jadi yang terus belum selesai, tuh lu mesti denger yang bagian ini. Terus di rewind gitu, terus maju, terus jadi sampai puncak cuma dapat 3 lagu asli. Karena lebih banyak ngulang-ngulang ya dan ngomongin bagian-bagian Bagian tertentu. serunya itu emang seru ya kalau musik Iya. 80s. Oh ini tadi ngomong masalah musik tuh. Gila ini rusak banget ya obrolan. Gak apa-apa, Kita emang rusak-rusak tapi ngobrol masih 80s, masih ke dalam masih jalur yang benar terarah. kan juga nggak Kita apa-apa. emang mengorek-ngorek Nggak apa-apa. masa lalu Oke, itu. terus tadi lu ngomong itu masalah cutting crew. Itu nama band kayaknya nggak begitu dikenal di sini ya. Ya kan? Tapi berarti lu Ya, ada bisa band-band tahu lain yang loh. itu 80s yang gue tahu ya. Kalau lu belum tahu cutting crew, maaf ya. You're not Berarti worthy sih, maaf. you're not worthy. You're not worthy. Maaf ya. Kalau lu masih baru, gue kenal ya, gue punya sepupu, nggak usah sebut nama lah. Ya, dia Siapa tuh? demen banget sama Wham tuh, aduh. When Aduh, I am. ya terus demen banget sih yang namanya Madonna. Aduh, gue bilang Iya itu dong, Madonna. mainstream banget. Sekarang gue tanya, lu demen Itu banget gak sama Duran-Duran? Enggak, itu mainstream banget. Duran-Duran Ada tuh protes. mixed feeling karena dia gimana? mempunyai ingredient untuk menjadi band yang legendaris seperti Cutting Crew, tapi dia akhirnya masuk ke jalur mainstream, apalagi setelah dia nyanyi di James Bond movie. Iya sih, itu mainstream. disappointing. Oh gitu Bunda. Disappointing. Kalau gitu gue berubah nama ada besok ya. Ayo kita ini Gue mau akan berubah nama jadi Tanding. Pak Lur Crew. Oh, ada satu lagi. Apa tuh? Lebih nggak mainstream lagi. Apa tuh? Namanya 1927. 1927. Grupnya namanya 1927. Judul lagunya yang hit cuma satu. One hit wonder Epic dong ya. banget. Sama satu lagi, lo pasti tahu. Apa? Skriti Politi. Ayo, Itu gue suka. namanya aja. Aduh, terus lagunya apa? Politi. Patty. Tahu Gitu. gua. Tahu kan, tahu kan? Tahu, tapi yang gue tahu lagunya Would Bees judulnya. Would be sih. Ada yang agak 90-an kalau nggak salah apa ya? Lupa pokoknya Skriti keren. Politi. Skriti Politi ada Would Bees, Pray Like Aretha Franklin ada itu. Oke. Nah, coba lu kulik-kulik lagi deh. Nanti kita setel deh ya. Patty Itu ada, Patty, gue kan? tahu Patty. Iya. Terus boom there she was. Oh iya itu. Boom, there she was. Epic ya, itu epic Epic banget ya. itu. Terus kan videonya pakai topi itu, terus nari-nari pakai jas itu. Terus kita pakai itu, celana kita rada berkibar dikit, ya kan? ada baggy-baggy. Baggy, ya kan? Terus rambutnya, gue sempet dibikin wave gitu loh. Waktu itu masih gue berambut ya. Terus kita perginya ada kemana? rambutnya. Kita makannya di mana? Di mana? American Hamburger. Oh, di Kalau lagi punya duit kemana? Gandy Steak. Gue ikutan tangannya Jangan, Gandy itu yang dicari bukan steaknya. Apanya? Bawangnya. Acar bawang. Acar bawang. Bikin kopinya. Aduh. Gue pernah sama si Ari ya. Duitnya kurang tapi pengen makan steak. Pesen 1. Bagi 3. Bagi 3, katanya waktu 2 hari. Satu Sama lagi. Ari sama ada satu lagi kawan. Si Ragil. Oh, Maragil. Oh, Budas kenal ya? Enak. Oh, iya, Hai keren. Ragil. Chef kondang sekarang. Chef kondang ya? Chef kondang. Oh iya. Kudu diundang juga walaupun dia selera musiknya jauh lah dibanding kita. Adalah dia musiknya juga. Keren nih, berarti wah oke, pengalaman etisnya lagi itu belum kita mengarah ke tadi fashion ya, udah mengarah ke fashion Udah ya. Tadi lu fashion. bilang kan pakai Iya. baggy segala macam, tapi bener-bener lu udah pakai pakaian itu. Lo ingat nggak? Apa tuh? Bioskop kan waktu itu membesarnya di 80s ya. 21 kan mulai Maksudnya munculnya multiplex, Cineplex, kan? Cineplex, Kan? iya. Ya kan mereka 80s, bikin pertama betul. itu di Hollywood.
Planet Hollywood kan yang sekarang. KC. Sama sebelumnya di Studio 21 yang di Menteng, Tamrin. Tapi KC termasuk awal ya. KC awal. Ya. Mereka ambil alih kan dari yang bioskop KC itu. Tapi kan ada Planet Hollywood itu sebenarnya kan. Kenapa lo Filmnya ada cerita-cerita lucu Oke. Ntar nonton. Filmnya apa? Filmnya apa? Filmnya lo pasti suka. Iya dong, apa? Karena pemain utamanya clue-nya Kevin Costner namanya. The Bodyguard. Jauh sebelum itu. Sebelum itu. Oh, gue tahu. Dancing with Wolves. Dances with Wolves. Dancing with Wolves, keren banget. Kenapa lu pilih yang itu? Yang Cuman ada itu, zaman itu mah nggak ada. Nggak ada yang lain, nggak ada. Sorry ya, ini dia udah Palur ini udah terkontaminasi sama 2020-an karena zaman itu kami tidak punya pilihan, saudara-saudara. Iya, Yang namanya RCTI masuk itu baru 90s. Right. Dulu tuh cuma ada TVRI di mana idola satu-satunya namanya Edi Sud, ya kan? kalau gue bukan Edison, Apa? Bagio CS. Aisyah. Itu kita Itu dong, tadi itu dong. bicara mengenai Masuk TVRI yang satu-satunya program kita yang ada. Program yang paling disuka apa waktu di TVRI? Dunia dalam berita. Jam berapa itu? 9. Jam 9. Hafal aja ya. Tuti Aditama. Siapa lagi? Gue ada di sini tapi namanya Yang lupa. lakinya aja deh, kan itu tadi pertama yang perempuan. Salah satunya aja yang laki kan banyak itu. Gue nggak inget laki sih. Anita Rahman. Anita Rahman. Yes, Anita Anita Rahman. Rahman, Kenapa ya. lo sukanya dunia Itu suara dalam berita? dari langit. Hah? Karena berita-beritanya Gue nggak tahu simple. kenapa ya Kayaknya lu updated banget gitu ya jadinya. kan gue anaknya ambis banget kalau anak Iya, sekarang gitu ya. lo Jadi yang ambis bawaannya banget pengen ya. want to know, You want to know gitu kan. aja. Want to know more than my friend gitu. Iya, Jadi iya, kalau iya, abis iya. ada kejadian besok paginya gue biasanya di antara anak-anak SD itu. Kayaknya lu lo denger nggak lo kemarin? ember kayaknya ya. Banget. Dan gue model yang anak yang teacher's pet gitu tuh. Iya, Jadi iya, kalau iya. ada guru, gue tuh duduknya di depan. Nggak perlu carmuk karena gue selalu diperhatiin. Asik. Masa Gue udah dimuk gitu. Jadi kan udah diperhatikan banget. Lo gitu. jaim kali. Banget Oh, iya, kalau banget. itu banget. Ya kan? Dan selalu termasuk yang kalau nggak juara 1, juara 2, juara 3 gitu kan. Iya kan? Dari depan kan? Dari depan. Bukan dari belakang. Dari depan dan nggak cuman itu. Dimusuhin sama yang lain. Oh iya harus. Karena kalau Itu dimintain adalah, contekan, tukang. gue nggak pernah kasih. Nah, itu jadi gue termasuk orang yang suka ditoyor-toyor zaman dulu. tapi istilahnya lu nggak dibilang sebagai nerd istilahnya. Pasti nerd. Pasti gue. nerd juga. I was self-declared Looknya nerd. kayaknya nerd emang Pak Lur. Looknya nerd. Tapi nggak pakai kacamata tebal Terselamatkan karena lasik dulu itu. Iya. Gue itu, gue lasik tuh tahun 2010. 2012. Pinter senayang juga nih Bu Dos. Mau jadi kecelakaan, oke kita terus. Minus 6, minus 7. Minus 7. Jadi botol dulu sih. Itu belum botol-botol banget kali. Udah ya, oke Iya, kita. iya, Lumayan. Capek juga kan, tebel. Karena kan belum ada Excelsior kan, yang bisa ditipisin gitu kan. Belum ada progresif segala macam apa super. Gak ada ya. Gak ada. Terus dengan Teacher's pet. kecamatannya atau pas lasik itu gimana? Oh nggak, lasik tuh udah later stage. Oke, berarti yang sebelumnya yang lu bisa dianggap dibilang tanda kutip nerd gitu. Ceritakan. Gue kalau dibilang sih zaman itu emang merasa bahwa yang mendefinisikan gue tuh nilai gue, gitu. Nyokap bokap gue, gue punya 2 bapak. Oh. Ayah gue itu ada ayah biologis, ada ayah yang membesarkan gue. Oke. Tapi gue baru tahu bahwa ayah biologis gue tuh orang Filipina waktu gue umur 19 tahun. Namun gue udah paham bahwa ayah ini bukan ayah gue umur 15. Karena waktu itu gue belajar Mendel. Lo masih ingat nggak belajar ilmu Mendel? Golongan darah. Kalau golongan darah Ya, ibu ya. A, bapak O, ya kan? Nah, ibu gue itu A, bapak gue itu O. Gue AB. Jadi nggak mungkin, kemungkinannya adalah gue anak nyokap bukan anak bokap, nggak tahu bokapnya siapa, atau gue bukan anak dua-duanya. Nah, gue cukup cerdas untuk tahu itu umur 15 mikir gitu dulu SMP. ya. Tapi gue nggak merasa perlu mempermasalahkan ini karena ayah yang membesarkan gue juga sangat baik, sangat open gitu ya. Sampai usia 19 gue kecelakaan. Jadi lagi kalau gue ngaku kemana-mana motor Harley jatuhnya di Belambangan.
Kenyataan sebenarnya motornya bebek, punyanya Nanang, temen gue, ya jatuhnya di got depan rumah gitu kan. Cuman kan kurang epic ya kalau kita ngomong gitu ya. Dan gue dirawat sekitar 2 minggu di Rumah Sakit Mitra Keluarga Jatinegara waktu itu. Mungkin dalam kondisi itu kayak gue udah mau mati gitu, kayak ya sempet akhirnya yang kayak pingsan gitu, terus muntah-muntah, terus nyokap pikir, ini anaknya lewat nih anak. Jadi gue dikasih tahu, nak, mungkin ini berat untukmu, tapi kau harus tahu rahasia hidupmu. Kurang lebih nyokap gue tuh membawakannya sedemikian rupa gitu. Gue ya, bahwa ayahmu adalah bukan ayahmu yang ini. Itu kan mestinya kan gitu kan. Terus gue cuma gini, oke. Kok nggak kaget? Ya udah tahu. cuman nggak tahu siapa gitu. Cuman nggak tahu siapa, dan dasar nyokap gue juga iseng banget dia. Gue suka iseng gitu. Sekolah minta keterangan lahir. Iseng aja gue. Terus nyokap gue marah-marah, ngapain sih kok pakai nanya surat keterangan lahir? Karena gue tahu kan di situ nama bapak kan disebut. Nyokap gue pinter. Di tip X nama bokap gue. Fotokopi. Terus ditanya, yang asli ada nggak? Nggak ada. Yang ini. Tapi akhirnya dikasih tahu, dan gue cuman berbekal nama itu. Tahun 2004 gue cari beliau. Jadi taunya itu usia 19, sekitar umur 28 baru gue cari ayah. Dan di umur 28 itu atas izin Allah ketemu. Keren, luar biasa. Di Manila. Keren ya, oke. Itu kalau di film biopiknya juga keren itu. Gue ada persyaratan khusus sih kalau yang meranin gue tuh minimal Vino Bastian, Reza Rahadian masih oke. Vino Bastian. Tapi paling ideal yang meranin gue nggak boleh jauh terlalu beda dengan gue, Nicholas Saputra. Asik. Kalau Suhogi aja bisa diperanin sama dia, mana miripnya? Apalagi gue kan, gue lebih mirip dong. Oke, berarti nggak apa-apa. Tadi yang 3 disebutkan itu nanti gue casting deh. Vino. Boleh ya? Boleh, kita casting nanti ya. Yang cocok untuk memerankan Om Rene ini. Permintaan khusus nih. Vino itu yang paling bawah lah. Terus Ya, Reza Rahadian, tapi yang paling pas meranin gue tuh Niko Saputra. Keren, oke. Nicholas kayaknya paling oke. Gue kalau jalan di mall kan selalu ngelihat dia, kalau waktu itu di Plaza Indonesia kan selalu gitu ya. Nicholas gitu. Terus gue ngeliat, kok gue ada di Besti sini? ya. Terus gue Kok bilang, gue ada di kamu sini?" lihat nggak aku ada di sini? Terus istri gue cuma bilang, dream on, kata dia gitu. Dream on you. Emang. Kayak lagunya Color Me Bad aja. Aduh, Color Me Bad. That's 90s. Nah, itu Di luar pembahasan, di luar pembahasan. Tapi ngomong-ngomong itu menarik juga yang masalah selalu cari-cari nama apa bokap lo yang biologisnya. Iya ya, dari nama akhirnya Jadi nama sebenarnya bokap lo yang biologis itu siapa? Pasti namanya Filipin dong. Tapi ngomong-ngomong gue ngeliat kok tampang lo nggak ada Filipinonya. Tampak gue sangat Filipino justru. Filipino ya? Jadi kalau gue ketemu sama saudara-saudara gue, Filipina. nama bokap berarti ya. Nama bokapnya itu kan Filipin kayak Batak ya, jadi dari jalur ayah kan. Ya, namanya Cañoneo. Cañoneo. Kayak N-nya tuh ada kumisnya gitu. Jadi bokap biologis gue itu namanya Vicente Villa Cañoneo. Nah, Cañoneo pertama itu sebenarnya De Leon. Jadi orang Filipin tuh sedemikian, karena di sana kan yang sangat dominan agama Katolik, dan agama Katolik itu sangat rajin mencatat. Ya, mempunyai Rajin pencatatan ya. yang istimewa sekali. Artinya Jadi bagus. namanya Intramuros, itu kota di dalam kota. Jadi di dalam tembok, Intramuros. Kayak kalau kita kota lah. Kota, Cuman iya. di sana masih ada bentengnya. Batavia, Nah, dulu orang-orang Spanyol, si penjajah bangsa Filipin itu tinggalnya di situ. Kalau siang baru mereka keluar. Kalau malam mereka masuk lagi. The first Cañoneo was actually a Spaniard, orang Spanyol, namanya De Leon. De Leon. Tapi dia memutuskan untuk membela penduduk lokal. Oke. Akhirnya dia digantung sih katanya, konon ya. Tapi Kita belajar akhirnya sejarah dia nih, gengs. mengganti nama dia jadi Cañoneo. Cañoneo kenapa? Karena kebetulan dia pegang meriam. So he said, I'm going to use this cannon untuk kebaikan orang-orang setempat. Makanya Neo itu kan baru. Iya. Jadi the new cannon. Oh, Cañoneo. Kalau dilihat dari terahnya itu sampai ke Kingdom of Castilla di Spanyol, De Leon itu. Jadi salah satu punggawanya raja di Castilla dulu. Berarti lu juga ada turunan Spanyol ya. Gue sangat berusaha meyakini itu. Berusaha meyakini diri sendiri maksudnya. Walaupun kalau dilihat dari aspek kebuluan gitu ya.
Tapi alhamdulillah Pak Lur, Bu Dos, gue cuma mau bilang memasuki usia gue 50 lewat ini udah 4 tumbuh bulu dada di sini. Iya. Alhamdulillah ya. Tapi sayangnya yang 3 udah putih, jadi walaupun tumbuh nggak terlalu kelihatan di sini. Gitu. Kayak rambut lo gitu. Gue di highlight. Kita doakan semoga akan tumbuh yang lainnya. Cuma 4. Paling tidak. Palingnya untuk membuktikan ini kan akibat Oh iya. Firdaus. Oh iya betul. Jadi pas gue oles di sini, yang tumbuh di sini dulu. Salah tuh. Itu ketop banget ya tuh obat itu ya dulu ya. Firdaus. Di depan masjid Ya, soalnya. oke, bener. Cuman dapat kalau lo ke masjid. Nah, Aduh seru banget ini pembicaraannya sama Om Rene ya. Ada 90s. Kalau 90s lu ngapain? Mungkin musiknya Apa berubah yang- dari cutting crew. 90s tuh periode badai sih. Gue kayak nggak punya jati diri gitu kayak. Kan nerd katanya dulu. Nerd ya, tapi gua- 90s nerd Itu udah lulus kuliah berarti 90s ya? Nggak dapet pacar terus gitu kan. Selalu kan gini ya. Pernah denger nggak sih cewek-cewek hot girls ya, cewek-cewek yang hot itu senangnya selalu sama bad boys. Sekarang gue baru paham sebenarnya bukan mereka, lo koreksi ya, kan perempuan ya. Yang disukai itu bukan bad boysnya, tapi hal-hal maskulin yang kebetulan lebih banyak dipersepsikan melekat sama bad boys. Tapi bukan keburukannya. Jadi perempuan sebenarnya nggak suka laki-laki brengsek, cuman perempuan suka maskulinnya. Maskulin tuh apa? Ngambil keputusan. Nggak, lo ikut gue sekarang. Perempuan tuh justru nggak suka kalau yang, dan gue pernah ada periode di mana ya udah deh kamu mau apa, karena aku suka kamu, aku ikut aja gitu kan. Jadi kamu makan apa? Terserah. Terserah deh, Itu apa aja nggak deh. berguna. Itu feminin justru, ya kan? Nggak boleh yang namanya laki-laki pada saat berusaha terutama mendekati perempuan yang muncul itu femininnya nggak boleh. Lo justru nggak boleh. ambil kendali. Lo mengatakan I protect you, ya kan? I know what's good for you, bener nggak? Betul. Let me do it, gitu kan? Nah itu Gua aja yang yang gue maju gitu. pahamnya belakangan. Gue terjebak di satu situasi di mana karena gue suka dia, apapun yang dia mau, gue penuhin. Salah. Salah ya. Salah, berarti Jadi nggak boleh gitu. banyak sekali hubungan gue yang fail karena ekspektasi yang berbeda itu, dan sekarang gue lebih paham bahwa memang ini bahasanya ya, bahasa aki-aki gitu ya. Fitrah itu emang nggak bisa bohong. Wah, Iya betul kan? banget nih. Fitrah yang sudah dititipkan kepada laki-laki itu untuk menjadi pelindung. Makanya kalau di Al-Qur'an gitu bahasanya itu qawam, tidaklah laki-laki dijadikan qawam. Gue tuh kagak ngerti. Qawam tuh artinya apa? Qawam itu ternyata tonggak yang tegaknya tidak tergantung sama yang lain. Menarik ya. Jadi contoh, kalau istri gue tuh lagi marah, istri gue tuh lagi nyebelin, tugas gue membuat dia tetap merasa nyaman dalam kemarahannya. Gila nggak? Oke. Dan gue nggak boleh mengeluarkan excuse gara-gara lo gini sih. Jadi gue begini, nggak boleh. Laki-laki no excuse. No excuse. Qawam, lo apakah istri lo menghormati lo pada saat lo bawa rezeki ke rumah lebih atau kurang atau nggak ada, lo tetap harus memerankan diri sebagai qawam. Makanya salah satu nama 99 gue Muslim, 99 nama Allah itu Qayyum, itu dari kata yang sama. Allah itu tegaknya tidak tergantung sama yang lain. Perempuan sebaliknya fitrahnya adalah rahim, kasih sayang. Tahu rahim ya? Makanya rahim kan dititipkan di perempuan. Lo sama gue nggak punya rahim, nggak mungkin punya rahim. Mau dioperasi kayak gimana? Kita nggak punya kapasitas untuk mempunyai anak, nggak bisa. Karena kita kromosomnya XY itu. Nah itu yang mesti dipahami. Kalau perempuan yang mesti ditinggikan adalah authenticity-nya. Authenticity dia sebagai perempuan. Kalau gue merasakan marah, gue menjelaskan marah gue. Tapi kalau laki-laki yang dibutuhkan namanya tata kendali, self control. Itu gue belajar melalui banyak pengalaman pahit. Tapi I'm very clear now, dan mudah-mudahan ini bisa membantu banyak anak muda. Kalau lo laki-laki, lo tetap harus jaga maskulin lo. Maskulin ini jangan dipersamakan dengan beringas ya, dengan brengsek ya. Enggak, maskulin itu ambil peran, ambil tanggung jawab, siap berkorban, berada di depan, itu maskulin. Tapi kalau protektif itu maskulin. Kalau perempuan itu nurturing, ya kan? Dan comfortable dengan naik turunnya emosi dia. Karena hormonal itu semuanya di perempuan mayoritas. Laki-laki punya hormon, tapi laki-laki
punya kendali terhadap hormon itu, kalau perempuan enggak. Ini kita ngomong-ngomong apa Iya ya? emang. Kayak Budos dari tadi emang lagi naik turun. Iya, Makasih ya diingetin. tapi artinya nggak boleh kalau lo ketemu laki-laki yang mempermasalahkan naik turunnya emosi lo, itu indikasi he is not a good fit for you. Nah, Paham ya? terus tuh, ada yang kena nggak ya? Pada saat lo laki-laki sedemikian mencintai, ya, dan ini menarik, gue juga mempelajari, lagi belajar bahasa Arab. Cinta dalam bahasa Arab itu ada 16 tingkatan. Widih. Mulai dari yang paling biasa sampai yang paling destruktif. Wah, destruktif yang paling atas Destruktif. malah ya. Oke. Sedemikian gue mencintai lo sampai gue menghancurkan diri gue tuh ada. Oh iya. Iblis, setan tuh ada di sini. Zaman dulu banyak Ya. yang begitu tuh. Banget. Nah, kita diminta untuk namanya hub. Hub itu adalah mencintai yang preserving. Yang preserving. Jadi gini, karena gue sayang lo Budos, gue tahu kalau lo minum ini berbahaya, gue akan bilang, Budos, you should not drink this. Kan kayaknya lo nggak ngasih ya, tapi tidak memberinya itu adalah bentuk kasih sayang. Gitu. So, laki-laki sama perempuan menurut gue itu yang krusial. Perempuan fokus on your authenticity, otentik aja. Jangan lo sedih, enggak. Gue gak sedih. Jangan. Kalau lo sedih ya lo bilang, iya gue lagi sedih. Tapi gak usah lebay gitu ya. Iya kan? Kelihatannya. Gitu keluar dia. Banyakan di salon dulu. Tapi kalau laki-laki self control. Oh iya, lanjutin dulu. Laki-laki self control. Dan gue lihat sekarang justru kebalik. Tadi saya Laki-laki- tata kendali ya. Tata kendali. Sekarang itu kebalik. Gue nggak ngerti siapa yang memulai ini. Just do it. Embrace your feeling. Gila, kalau lo lagi feeling yang ngaco ya nggak usah di-embrace. Gimana sih? Lo mesti punya tata kendali dong. Emang kalau lo pengen ngomong satu hal lo langsung blah gitu ya. Tugas laki-laki nggak boleh seperti itu. Iya. Anyway. Betul. Anyway, kok jadi jauh ke sini ya Pak Lur. ngomongnya, tapi nggak apa-apa. Apa Pak? Reci. Aku mau balikin situ tadi. Berarti during the 90s lo nerd yang nggak Periode. berhasil mendapatkan cewek. Nerd. Ya kan? Karena gue gagal memahami kaidah perempuan dan laki-laki. Gue merasa bahwa gue mendapatkan itu karena gue nggak dapet itu karena gue kurang cakep, karena gue kurang kaya, karena mobil gue kurang bagus. Itu kan yang paling kasat mata, iya kan? Jadi mispersepsi ini gue bawa sampai ke 2000-an. Dan baru kemudian setelah gue belajar, alhamdulillah dipertemukan dengan guru-guru yang bijak, gue mengerti bahwa kita nggak bisa ngelawan fitrah ini. Tugas kita adalah menyempurnakan diri ini menjadi versi yang terbaik. Iya. Namanya istilahnya self clarity. Dan di self clarity itu yang paling dibutuhkan kenal diri. Nah ini menariknya, kenal diri itu kalau ngomong sama anak sekarang Budos, ini bicara soal, gue tuh introverted, jadi gue nggak usah ketemu orang. Lo menggunakan tes psikologi untuk membenarkan desire lo, which is completely wrong. Bukan itu. Karena yang ditunjukkan sama personality test itu personal lo. Persona tau nggak artinya, Pak Lur? Personal. No, persona. Oh, persona. Topeng. So it's just topeng. Nah, jadi sebenarnya yang dibutuhkan kalau mengenali diri itu menguliti diri. Menguliti diri lo dari apa? Dari layer-layer yang isinya ego. Iya. Semakin lo berhasil mengurai ego itu, semakin lo kemudian terima, iya, emang gue bego. Ternyata begitu. Iya, gue salah. Akhirnya sampai ke titik di mana? Topengmu. Iya. Oh itu benar, Ariel. Gitu ya. Iya kita udah ngerti. Itu 2000s, jangan ke situ, balik lagi. Berarti itu dark ages lo ya? Buka dulu. Iya. Dark Ages. Dark ages, kasian deh. Pernah dark ages, tapi nggak Pernah. apa-apa. Terus akhirnya makanya I see the light, gitu kan. don't stop Bette Midler. believing. Oh, iya. Bukan, don't stop Bukan. believing. Journey itu. Journey. Back to the 80s. Nah, terus lanjut ya. Geli. Bertanya ya. Ya, Geli. Lanjut nih nanya. Berarti dari situ secara nggak langsung gue bisa bilang dong, makanya lo jadi career coach karena dengan pengalaman-pengalaman lo itu. Lagi-lagi, gue emang certified coaching ya. Gue dapat sertifikasinya waktu gue jadi konsultan karena mengisi waktu aja. Terus gue waktu itu membutuhkan, nih gue di dark ages gue ya, bahwa kayaknya untuk bisa terkenal, ya, kita gitu butuh masuk radio, gitu kan. Dan waktu itu radio yang paling
gokil itu Mutia Kasim punya Hard Rock FM. Iya. Jadi Terus siapa tuh yang biasa dengerin Rene dulu? iya, jadi gue mengajukan itu. Ada sahabat gue sekarang dia tinggal di LA, namanya Sekar Pandanwangi. Dia nerima gue dan di situ gue benar-benar belajar satu konsep untuk membawa hal yang kompleks menjadi simple. Nah, makanya career coach itu sebenarnya nama program Iya. yang Iya, kemudian gue inget deh. kebawa sampai sekarang. Jadi gue emang sebenarnya kalau coach ya coach aja gitu. Tapi supaya dibedain nama coach-coach yang lain, career coach gitu. Siapa? Si Rene gitu. Terus bikin buku gitu dan 1, 2, 3 sampai keterusan sampai sekarang akhirnya nama itu stuck gitu. CC itu kalau gue dulu Rene CC. masih zaman masuk ke Twitter Rene CC, di Instagram walaupun sekarang gue nggak main Instagram, yang megang istri gue karena gue nggak dipercaya, itu disebutnya namanya Rene CC. Panjang ya, gitu. Pak. Gitu sih. Terus ini kalau nggak salah udah nerbitin buku ya dengan Yes, ini yang terakhir. Oke, mungkin bisa Boleh dong, dilihatkan ke kasih ini. lihat. Tuh, career coach. Iya kan? Gue nyebutnya ini Your Career Workbook. Oke, Manual sukses berkarir dengan menata ego diri dan cara pandang hidup dalam kebersyukuran. Karena menurut gue yang kurang tuh sekarang bersyukur. Kita kurang bersyukur. Betul. Kita kasih lihat. Alhamdulillah. Sambil cerita dong. Berarti targetnya untuk bukan Untuk kita, mereka yang di orang semua, itu. mereka yang di persimpangan jalan. Karena pada saat di persimpangan jalan, lo selalu ditawarkan hal yang mudah, yang tampak, yang seen. Padahal seringkali pilihan benar itu nggak tampak. Pilihan benar itu susah. Nggak tampak. Pilihan benar itu berproses. Tapi karena gue pengen yang gampang, ya udah sikat aja, beli aja follower. Oh ya udah, Iya, banyak itu. kadalin aja. Iya. Ya udah flexing aja. Kan gue dilihat sebagai sukses, ya udah. Ya udah, iya. Iya kan? Nah, syukur itu gue belajar dari kosakata. Ternyata itu kosakata bahasa Arab juga. You know the meaning? Syukur. Syukur. Apa? Syukur itu dari kata bahasa Arab syakaroh. Menarik ya. Salah satu nama Allah itu asyakur. Syakaroh itu satu keadaan saat musim kemarau, kering, nggak ada air, rumput yang ada coklat saja, terus dikasih makan ke hewan ternak, hewan ternaknya memberikan susu banyak. Itu syakaroh mereka nyebutnya. Jadi syukur itu esensinya adalah diberi sedikit, memberi banyak. Memberi banyak. Diberi sedikit, memberi banyak. Pertanyaan, kita merasa diberi nggak? Nah itu celaka, karena kadang-kadang kita cuma merasa diberi sama perusahaan yang mempekerjakan kita, sama teman yang kasih kita duit, yang traktir kita. Tapi yang namanya syukur itu sebenarnya semuanya, lo masih bisa ngeliat kan? Iya, betul. Masih diberi kemampuan untuk merasakan, berjalan dengan 2 kaki kan? Itu pemberiannya semua. Every time. Dan lo mengembalikan pemberian itu nggak? Menurut gue jatuh cinta banget sama ini dari hasil ngumpul-ngumpul, terus ngerasa kita kayak pengen bikin sesuatu. Ini bentuk menurut gue kebersyukuran. Karena syukur itu tidak bisa tidak harus diekspresikan dengan benar. Udah ngaco banget kalau ada orang ngomong, ya alhamdulillah lah masih ada kerjaan. Ya lo ngomongnya alhamdulillah, tapi esensinya nggak bersyukur. Karena bersyukur itu gue kayak orang ngeliat, lo nggak ada apa-apa, tapi gue pengen beri. Lo nggak punya apa-apa, gue mau kasih. Itu syukur. Until you reach a point di mana gue udah diberi kecukupan, lo nggak akan bisa bersyukur. Iya. Gitu. Decision itu yang menurut gue crucial sih. Iya. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan? Kita sampai terhenyak nih. Iya, aku juga nggak ada pertanyaan nih. Ngopi dulu dah. Iya, ngopi dulu nih. Terpojok deh lempar pertanyaan. Nggak, jangan lempar pertanyaan ke yang ada mau tanya ya, tapi ya. Siapa aja bisa nanya kok. Iya dong. Oke. Nanya sedikit. Ini awal aja. Balik lagi kita 80-90. Tadi kan cerita-cerita kesenangan. Ini kan kehidupan malam dong, sama kehidupan intinya. Nah itu. Terserah batasannya mau di-share sampai mana terserah. Lucu tuh nih. Terserah. Gini, Mas Bro. Mas Bro Deddy G namanya. Gue ini bukan maksud untuk menyebar membuka aib gitu yang Cuman cerita-cerita. tidak lucu aja. diajarkan ini dalam bentuk menyampaikan dalam bentuk ibroh. Gue tuh saking brengseknya. Gue nggak bergaul di kehidupan malam, tapi gue bikin tempat untuk kehidupan malam. Dulu itu kalau lu pernah dengar nama tahun 2000 pertengahan, namanya Segara di Ancol. Itu gue yang bikin.
Ya, jadi itu tempat party paling heboh di Jakarta. 5.000 orang datang, early namanya 2000s, Sundays. Itu gue. Dan kemudian gue berhadapan dengan situasi di mana gue nggak pernah ngelihat uang sebanyak itu dalam satu malam. Dan gue ngelihat ada orang OD. Gue udah ngerasa sih sebenarnya it's not right. Ya. Nah itu rasa. Udah mulai rasa. Rasa lu udah. Tapi karena gue nggak punya pembimbing, tabrak aja kan. Gue baik sama orang. Jadi gue nggak butuh bimbingan. Gue nggak ngelukai orang. Orang bikin ini segala macam itu pilihan dia. Itu Masih gue ngeyel saat gitu, itu. masih ngeyel tuh ya. Jahiliyah, Dark Ages. Ditambah lagi kemudian gue bikin satu lagi tempat yang rada cakep. Kalau lo pernah dengar dulu di Kuningan namanya Decanter. Ya kan, itu kayak wine bar gitu. Gue nggak bangga sama sekali dengan ini. Udah lama nggak ya sekarang? Udah alhamdulillah nggak minum, nggak mau merekomendasikan untuk itu. Dan gue cuma ingin mengatakan bahwa itu semua sekejap aja kok, sembari lalu aja. Kalau orang boleh ngomong macam-macam, I've been there. Gitu, gue bisa mengatakan I was there. Dan efeknya ke keluarga gue itu sangat buruk, sehingga kami hampir bercerai. Tapi masih diselamatkan Allah. Gitu. Itu kan mama papa kan, salah lo nanya kan. Jadi iya, mama papa kayak dari majalah zaman dulu. Lanjut nih, nggak apa-apa. Ini mama. Ini pertanyaan lanjutannya nih. Ini baru awalnya, ini pertanyaan lanjutannya nih. Untuk Om Rene. Ini pertanyaan lanjutannya kan tadi ada kontradiksi yang asik yang gue dengar gitu kan. Satu sebagai nerd berprestasi tinggi. Di satu sisi mengalami tadi ya, Dark Ages atau whatever. Nah sekarang kan udah ada fact karirnya Om Rene kan. Justru gue pengen tahu nih dari Om Rene pertanyaannya. Seberapa besar sih bagian-bagian itu berperan dalam pemilihan karir atau pembentukan karir atau kejebak di karir itu nggak tahu yang mana seberapa besar? Gue kalau di guru gue selalu bilang keadaan terbaik itu saat kau tunduk kepada Allah. Itu keadaan terbaik. Keadaan terbaik kedua adalah apapun yang kau rasakan saat ini. Idealnya adalah apapun yang kau rasakan saat ini membawamu untuk lebih tunduk kepada Allah. Itu ya. Dan tidak ada satu hal terjadi kecuali apabila kau mau melihat itu sebagai cara untuk mendekat kepadanya. Makanya bro kalau pernah dengar kata musibah pernah ya? Kira-kira artinya apa? Nggak tahu. Musibah? Ya musibah kayak bencana gitu ya. Tapi ini menarik, musibah ini kosakata bahasa Indonesia yang diadopsi langsung dalam bahasa Arab, bukan sembarang bahasa Arab, bahasa Quran. Dan di dalam Quran itu penyebutan musibah membingungkan orang Arab sendiri. Karena kalau yang dimaksud itu kejadian, itu haditha. Kalau keburukan kayak bencana itu haritha. Kalau malapetaka itu bala. Jadi bukan musibah. Nah, musibah selidik punya selidik, kata dasarnya itu as-soba. As-soba itu artinya menembak sesuai sasaran. Pertanyaan, siapa yang menembak? Penciptamu menembakmu. Siapa yang ditembak? Elu. Dan karena dia tidak pernah meleset, makanya ada imbuhannya, musibatun. Selalu. Ya, repeated dan always. Jadi atas semua kejadian yang terjadi dalam hidup lo, menurut lo bisa baik, dan dalam hidup gue bro, begitu banyak hal yang menurut gue bagus, ternyata enggak. Begitu banyak hal yang menurut gue katro, ternyata malah justru bagus. Gue aja songong memilih untuk melihat cara gue, bukan cara pencipta gue. Nah, sekarang dikasih tahu bahwa atas semua yang terjadi dalam hidupmu Rene, peruntukannya kalau kau mau mawas, kalau kau mau welas, kalau kau mau waras, ini jalanmu kembali kepadaku. Lo mau ambil nggak? Kurang lebih gitu. Jadi kalau ditanya kejadian-kejadian yang semua terjadi, nggak sama sekali tidak boleh, tidak bisa disesali karena justru itu mengantar ke titik ini. Cuman kan kalau bisa, ya lu kan nggak usah ngalamin, paham ya? Dengan gue cerita bisa di sini, ini kan ajakan supaya lu nggak harus melakukan kebodohan yang gue lakukan dulu. Kalau lu udah denger peringatan ini masih melakukan, itu pilihan lu. Tapi artinya lu bodoh kuadrat. Bener gak sih? Iya, bodoh depan kuadrat. ada lobang. Iya. Depan ada lobang. Iya. Lu bukan bodoh, lu bodoh kuadrat. Gue nggak ada yang
ini sok tahu ya. Mungkin ada yang ngasih tahu tapi gue nggak mendengar dan memang gue bodoh, gue goblok gitu ya. Jadi gue mendirect hidup gue sesuai dengan mau gue, and that is wrong. Gitu. Guidance itu dibutuhkan. Right. Ya Allah, jadi pengajian mari ya. Gue sampai speechless gue dengerin. Bentar lagi mewek Pak Lur. Kita tunggu aja, bentar lagi mewek. Nah, lanjut lagi. Tadi pertajam lagi. Maksudnya secara berapa persen sih kontribusi pendidikan tadi kayak juara 1, 2, 3 sama dengan pengalaman hidup? Nggak ada. Iya. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Gue sejujurnya merasa ada yang salah dari ini Nadim is a friend of mine gitu ya. Dengan segala hormat sama Pak Nadim, something is very wrong dengan cara kita mendidik generasi muda kita. Kita mendidik generasi muda kita untuk cakap secara intelek, tapi miskin secara emosi dan secara spiritual. Buktinya adalah minimnya pemahaman anak-anak muda kita tentang the aspect of culture. Budaya. Ini sesuatu yang nggak dianggap gitu ya. Padahal menurut gue jati diri esensi sebuah bangsa itu bagaimana mereka membahasakannya apa ya? Thinking deep, acting mindfully with regards to their culture. That's not happening. Contoh kalau mau gampang lihat bagaimana kita berkendara. Bagaimana kita memperlakukan satu sama lain. Indonesia itu pengguna media sosial terbesar di dunia. Terbesar di dunia. Dengan level of interaksi terbesar. Tapi termasuk suku bangsa paling kasar di dunia. Untuk di dalam media sosial. Karena ucapan kita sendiri buruknya luar biasa. Dan kita lupa bahwa setiap ucapan, tulisan, pemikiran bahkan, tindakan itu harus dipertanggungjawabkan. Lo kebayang gak nanti kalau saat lo dihadapkan sama pencipta lo, semua hal yang lo taruh di media sosial itu ditontonin lagi ke lo. Lo tulis tentang orang ini. Lo bilang tentang ini. What do you have to say about it? Jadi kita mudah mengomentari hal yang kita nggak punya ilmunya, kita nggak ada kepentingannya, kita nggak ada kecintaan akannya. Kita namanya kalau bahasa Indonesia itu berseloroh. Gitu. Dan pendidikan kita yang mengajarkan orang untuk fokus kepada yang tampak tapi lupa sama yang nggak tampak, ya kan? Komitmen, loyalty, adil, sabar itu kan nggak tampak semua. Tapi yang tampak itu gue bisa punya Rubicon, gue ngomongin Mario Dandi, gue bisa masuk. Lo nggak bayang nggak sih seberapa kekatroan itu dipertontonkan? Setelanjang itu. Gue cuma bertanya, dan ini aparat publik loh. Jadi, ya katanya cara terbaik adalah ya bersyukur Allah masih berikan kewarasan dan jaga orang-orang terdekatmu untuk waras. Inisiatif gue ini sebenarnya diajak kemanapun gue bersedia untuk ngomong. Yang punya tanggung jawab akan pendidikanmu itu kau. Bukan sekolah, bukan orang tuamu, diri lo sendiri. Dan lo mesti ingat, ilmu lo belajar naik. Tapi guidance itu nggak ada hubungannya dengan ilmu. Ilmu ada peran, tapi tidak 100%. Maksudnya gimana? Seorang lulusan SMA dengan profesor, ilmunya beda. Tapi dua-duanya butuh guidance. Paham ya? Dan kalau ilmu tuh naik terus, guidance tuh naik turun. Guidance itu tergantung bagaimana lo memantaskan diri untuk mendapatkan guidance. Minta guidance sama siapa? Sama orang yang sama terbatasnya dengan lo, atau sama sang pencipta yang tidak mempunyai keterbatasan. Ya minta sama dia. Pertanyaannya, kalau lo mau minta sama dia, hubungan lo sama dia gimana? Hubungan lo sama pencipta lo gimana? Are you on on call basis when I need you, ya Allah I call, atau I'm here as your servant, ya Allah? Itu sih. Gila, lu salah lo ya jadi pengajian ya channel ini ya. Gak apa-apa siraman kita dapat siraman retro. Kita bersyukur nggak kita zaman-zaman retro itu tidak menikmati medsos? Sangat bersyukur, dan menurut gue kita diselamatkan. Dan gue merasa ya, gue lupa deh, nanti bisa dibantu ya. Negara-negara tertentu itu melarang penggunaan untuk paling tidak untuk waktu-waktu tertentu. Bahkan
Gue inget banget ada satu interviewnya mendiang Steve Jobs waktu dia nyiptain Iya. iPad. iPad ya pertama kali nih iPad. Terus orang bilang, oh you know what Steve, your kid would be so happy. He could have access to iPad in every room he has. Waktu New York Times waktu itu nanya, I think 2011 or something. And you know what Steve was saying? No, I will not give access technology to my children before I know the impact it has. Gila ya. Iya, merinding. Jadi penciptanya saja sudah memahami. Nih, dan kita belum ngomongin AI. AI itu bisa memunculkan segala kebaikan tapi juga segala keburukan. Kita nih gini. Bagus. Yuk, pakai semua, pakai gitu kan. Tanpa mempunyai Kendali. kesabaran untuk tes dulu. Threats. Oh, everybody let's use threats. Gitu kan. Threats aja Ya kan? semua. And then what? And then you get more and more distant to the people closest to you. Ya kan, gue suatu hari di Pondok Indah Mall ngelihat ada satu keluarga lagi makan, semuanya sibuk dengan gadgetnya gitu kan. Bapak, ibu, anak-anak. Terus pas gue lihat ke kaca, keluarga gue gitu kan. Ya kan? Jadi, maksud gue nggak mengatakan ini karena gue imun. Ternyata ya. dia dan keluarga. Beneran gue nggak imun, tapi kayaknya let's start with the one who are closest. But at With least, ourselves, ya. you know, you owe it to your soul. Ya. Iya kan? Untuk to feed your soul. Karena jangan-jangan yang kita kasih makan ini to feed our ego. Dapat like itu ego banget loh. Ngebayang gak sih lo? Ada tung gitu kan, dari 100 follower jadi 1000 followers, it's something. Iya kan? 1000 followers, 100.000 followers. You see? And if I sit with you, lo follow lo berapa? 1 juta. Gue 10 juta, you're not worthy. Gitu, ngerti ya? Kita terobsesi sama rank. Ada gitunya. We create that rank. Iya, betul. There is no rank. We love to create. Which is better, Pak Lur or me? Gitu kan? We love to do that. That's human nature. That's ego nature. Human nature. Makanya human nature juga seru tuh. Michael Jackson. Makanya pertempuran terbesar itu bukan di luar, tapi di dalam diri loh. Aduh. Nabi Muhammad kan bilang begitu ya. Dulu tepuk tangannya lewat dulu. Apa-apa lanjut nih. Jadi periode waras itu menurut gue untuk tiap keluarga perlu ya. Pas makan malam ya nggak perlu ada gadget. Iya betul. Periode waras ya lo bilang. Periode waras. Karena yang punya jaga kasih makan ruh lo. Beneran deh. Maksud gue gini, lo pernah ngebayang gak sih? 100 tahun yang lalu. Siapa sih yang berada di tempat ini? Yang sekarang kita huni ini. Yang kita duduki jadi tempat nongkrong kita ini. 100 tahun yang lalu. 100 tahun lalu orang yang ada di sini punya keyakinan bahwa mereka punya kepentingan hal-hal tertentu dan rasanya itu penting banget. So gimana kita melihat 2024 nanti siapa yang jadi presiden atau gimana gue bisa dapat pekerjaan gue. Ini penting banget kan buat kita sekarang. Tapi kita kalau lihat 100 tahun yang lalu, coba kita lihat 100 tahun ke depan, gue bisa jamin none of us will be here. Nggak usah 100 tahun. 10 years, nggak usah 10 tahun. We don't know besok kita masih napas atau enggak. Bener nggak? Para scientist tuh bilang, astrophysicist itu usia alam semesta 13,8 miliar tahun. Kejadian bumi itu di last billion years dan bumi mempunyai civilization seperti kita itu the last 50,000 years, 60,000 years, walau alam. Yang kita tahu cuman Egypt itu 4.000 tahun sebelum, ya kan? Tapi sudah ada sebelum itu. Question, bukankah di antara kejadian alam semesta ini, keberadaan lo itu lebih banyak adanya atau tiadanya? Tiadanya. Dan yang mengingat lo saat ini, bahkan saat lo nggak ada, dia juga nggak ada. Yang akan mengingat lo hanya akan bertahan berapa lama sih? Orang-orang terdekat kita meninggalkan kita, betul ya? Kita ingat ayah gue dua-duanya udah meninggal, gitu ya. Ada momen-momen di mana gue ingat dia, tapi lebih banyak momen gue nggak ingat ayah gue. Jangankan gue, anak gue, cuman samar-samar. Gue suatu saat akan ada di posisi itu, paham ya? Tapi ada satu zat
sebelum kita ada, sampai saat sekarang kita ada dan nanti kita nggak ada, dia mengingat kita. Namanya pencipta. Ngeri nggak sih? Kok kita nggak punya hubungan baik dengan satu zat yang mempunyai total ingatan, kendali akan kita bahkan saat kita nggak ada dulu dan saat kita nggak ada nanti. Kok lo nggak tergerak mendengar itu? Benar nggak sih? Makanya definisi kata fana, pernah dengar ya? Dunia ini fana. Fana tuh apa? Nihil. Dunia fana. Dilupakan. Except by him. The one who will always remember. Ingin nggak sih kalau ada satu orang aja yang mengingat lo, yang punya kapasitas mengingat lo, satu orang aja. Yang lain nggak punya kapasitas mengingat lo. Ingin nggak sih lo punya hubungan baik dengan orang itu? Gimana pencipta? Kenapa kita nggak ingin punya hubungan baik dengannya? Kalau ingin punya hubungan baik dengannya, cari makanya. Berguru, belajar. Udah. Tapi itu konjok. Gue kayak nonjok kok. Aduh, bener-bener ya. Oke. Keren. Om Doni pertanyaan terakhir gue tertarik banget dengan kata-kata bersyukur ya. Kata bersyukur. Cuman gue nih sekarang mau bumbung nih ada Om Reni di sini. Ini kita retorism. Gue pengen disangkut pautin sama ini kita deh apa namanya Semboyan. semboyan kita. Ini bagus banget. Maksud gue kan kadang-kala di saat syukur itu datang, kadang-kadang kita mau melupakan masa lalu kan. Kadang-kadang banyak yang seperti itu. Nah, kira-kira apa hubungan antara syukur dengan semboyan kita dah itu oleh-oleh buat retroism lah. Kenangan masa lalu ini. Menurut gue ini indah banget ya. Nggak ada kebetulan kawan-kawan bisa merangkaikan kata-kata ini. Wah, keren berarti ya semboyannya ya. Keren ya, bagus ya kalimatnya. Bagus banget. Karena gini, bagus. kita coba maknai ya. Kenangan masa lalu itu tidak mungkin tidak melekat pada kita. Akan selalu kita bawa. Cuman bedanya kita melihat itu sebagai berkah atau beban. Ya kan? Kalau masa lalu itu dilihat sebagai beban, dia akan selamanya membuat hidupmu terbebani. Tapi kalau masa lalu itu sebagai sebuah berkah atau berkah ya. Barakah itu artinya bahasa Arab lagi. Gila, gue agen Arab juga ya. Nama lo harusnya jangan Rene gitu. Gue dikasih nama Arab, nanti gue kasih tahu ya. Boleh. Pas itikaf waktu itu. Jadi barakah itu kebaikan ya yang terus bertambah, bisa dikembangkan dan terus bertumbuh. Tuh, itu keberkahan. Jadi kenangan masa lalu itu jadikan berkah karena tidak ada sesuatu terjadi tanpa izinnya. Dan berbeda dengan kita yang masih punya malis, tau malis ya? Niat buruk, nakal, bakhil. Sang pencipta itu pure, the purest of pure, light of the light. Sehingga atas apapun yang terjadi sebenarnya ada titipan untukmu. This is for you to be better. Ya kan? Menambah semangat. Exactly. Kenapa? Karena kau melihat itu sebagai keberkahan. Dan definitely semangat itu brings energy. Energy to move forward. Ya kan? To move forward what? Karena ini satu kata bahasa lagi ya, maaf ya, Arabisasi ya. Kita ada itu bahasa Arabnya wujud. Wajid. Wajid artinya apa? Nggak ngerti. Menarik ya? Ada. Wajid itu bahasa Indonesia yang tidak dipahami artinya indah sekali. Wujud itu discovery. That's the meaning of wajid. Discovery. Tapi yang lain, you know what? Sukacita. Jadi artinya, kalau Imam Al-Ghazali itu bilang, betapa indahnya diciptakan sebagai batu. Tapi jauh lebih indah diciptakan sebagai bunga. Karena bisa menebarkan fragrance. Betapa indahnya menjadi bunga, tapi jauh lebih indah menjadi burung. Karena bisa melihat dunia Allah. Tapi sebaik-baiknya diciptakan adalah diberi kesempatan menjadi manusia yang bisa mempunyai kebebasan berpikir, menentukan pilihan, dan meninggalkan dunia menjadi lebih buruk atau lebih baik. Itu kata Imam Al-Ghazali. Jadi the best gift, kalau kita bicara ordinat kehidupan manusia, namanya ordinat insaniyah, yang paling basic itu namanya wujud. Terus berikutnya adalah kemerdekaan. Totalnya kemerdekaan dari apa? Dari diri sendiri. Kemerdekaan dari nafsu. Kemerdekaan dari desire yang tidak terkendali. Kemerdekaan dari kerakusan. Untuk kemudian secara sadar, puncaknya adalah menghamba kepadanya. That's it. Bagus banget. Bagus ya? Untuk menyambut masa depan. Because we don't know
Apakah kau akan tahu dapat matahari besok atau enggak? Apakah tahu nanti sore bisa melihat matahari terbenam atau enggak? Selama kau masih bernafas, rayakan. Karena itu bukti sayangku sehingga kau bisa mendapatkan bekal untuk kembali kepadaku. Amin. Thank you. Kopi, gara-gara kopinya ini kopi. nih. Siapa yang bikin? Ini harusnya gue juga dikasih kopi kayak Om Rene nih. Gak, Palur beda. Beda ya. Aman? Kopi, lanjut. Wah ini tadi kayaknya udah Aman. seru banget ya. Seru Ini banget, udah Pak Lur. kayak kultum lah. Tapi ini bukan 7 menit lagi, ini lebih dari. Kan ini sudah lebih dari kultum udah. Tapi terima Oke, kasih udah obrolan mengundang kita. dan ini bagus Thank you banget so sih. much. This is continue Sudah what you do. datang. I think it's Thank impressive. you. Bringing back the good old times, make Memories. us lebih mudah membuat kita bersyukur, insya Allah. Alhamdulillah. Berkah. Amin. Amin. Oke. Nanti dulu dong. Nyanyi cutting crew dong. Oke. Iya, cutting crew. Yuk kita nyanyikan. Tunggu dong. Bisa nggak di? Itu ada yang gue tahu dulu Copyright cutting crew. nanti. Oh, atau nggak gini aja deh, jangan cutting crew, lagu-lagu Indonesia yang mungkin waktu itu sangat menarik buat. Ada Palur gitu tuh. Oke, waduh. Oke. Sudah. Thank you guys. Kalau gitu kita tutup sampai di sini dulu. Luar biasa apa dengan tamu yang kita hadirkan. Makasih. Gini hari ya. Iya. Benar-benar banyak masukan Karir dan coach kita yang ternyata Aki-aki. mengalami Aki-aki, tapi pengalamannya naik turunnya luar biasa, yang ya. seru banget. Dan jangan lupa ini. Aduh, masa Palur. gue mau ngambil bukunya. Jadi kena. Nah, Iya Mas Tri. Nama Arab tadi waktu itu. Oh iya, nama Arab waktu ikhtikaf. oh iya belum Ya, sebelum disebut. ditutup. Ayo Palur nih. Gak apa-apa. Teruskan Biarin aja. Kita roll on. Nama Arabnya apa tadi? Dikasih sama kawan namanya Muhammad Royan. Muhammad. Royan itu Artinya? satu pintu dari 8 pintu surga. Katanya nanti kalau kita kembali kepadanya ada 8 pintu. Dan beruntunglah mereka yang tidak hanya dipanggil dari satu pintu tapi dari banyak pintu. Oh, iya. Royan itu pintu yang diperuntukkan bagi mereka yang berpuasa. Rajin berpuasa. Ar-Royan. Maroyan. Gitu. Oke. Oh, namanya Muhammad Royan. Royan. Masya Allah. Dari Rene Suhardono jadi Muhammad Royan. Serem ya? Terus ngomong-ngomong masalah Om Rene ini nggak pakai nama bapak biologisnya? Pakai. Rene Suhardono Kanyuneo. Kenapa? Good marketing gimmick. Jadi nanti ditanya lo orang apa gitu. Iya. Oh, gue Spanish gitu ya. Gue Spanish loh gitu. Spaniard. Betul. Oke, tapi ngomong-ngomong bisa bahasa Filipin ya? Oke, Filipin. Enggak, maksudnya kalau misalkan memang bisa bahasa Filipin, lu harus untuk pakai dalam bahasa Filipino, Tagalog. Iya. Maraming salamat po. Itu thank you. Oh, oke, coba diulangin lagi. Maraming salamat. Maraming salamat. Salamat. Thank you so much. Terima Oke. kasih So banyak. much. Oke. Harusnya tadi pembukaannya kita ngomongnya mabuhay, yang gue tahu itu. Ya udah kita bilangnya sekarang. Maraming ya, Pak. salamat. Oke, kalau gitu Retrois, terima kasih untuk melihat tayangan ini dan mari kita ucapkan dengan bahasa Tagalog apa tadi? Maraming salamat. Oke, sampai jumpa di episode mendatang dengan lebih topik yang menarik. Oke.